Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zafira Rifatli Badri dengan NIM 240611100035. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai infografis tentang modul ajar IPA kelas 6, yaitu dengan materi revolusi bumi. Perjalanan ini disebut revolusi, dan inilah mengapa kita memiliki musim yang berbeda-beda dan menakjubkan. Selanjutnya yaitu yang pertama ada identitas modul ajar dengan judul Revolusi Bumi dan dampaknya terhadap kehidupan di bumi. Tujuannya yaitu untuk fase C kelas 6 sekolah dasar, itu dengan topik tata surya dan subtopiknya yaitu revolusi bumi, dengan alokasi waktu 2 pertemuan. Nah, pertemuan 1 yaitu ada 3 JP atau 3 jam, dan yang pertemuan 2 yaitu ada 2 JP. Untuk capaian pembelajarannya yaitu menjelaskan sistem tata surya serta kaitannya dengan rotasi dan revolusi bumi. Yang kedua yaitu ada gambaran singkat pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran atau TP. Untuk pertemuan 1, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian revolusi bumi menggunakan bahasa sendiri dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan arah peredaran bumi dan waktu yang diperlukan untuk bumi mengelilingi matahari dengan benar. Dan yang ketiga, yaitu menjelaskan proses terjadinya revolusi bumi secara runtun dengan benar. Dan pertemuan kedua yaitu yang pertama, menjelaskan dampak revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi atau pergantian musim, perbedaan lama siang dan malam, dan penentuan kalender Masehi. Dan yang kedua, menyajikan hasil diskusi tentang dampak revolusi bumi dalam bentuk presentasi sederhana secara runtun dan sederhana. Dan yang ketiga, menyimpulkan hubungan antara revolusi bumi dan berbagai fenomena yang terjadi di bumi dengan benar. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu aktivitas utama peserta didik. Nah, mengamati video atau gambar dan model simulasi. Lalu peserta didik dapat berdiskusi dan mengumpulkan informasi. Setelah itu, peserta didik dapat mengolah data menggunakan LKPD. Setelah mengolah menggunakan LKPD, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu, peserta didik dapat menarik kesimpulan dari hasil diskusi atau hasil dari presentasi tersebut. Jadi, pengalaman belajar yang dirancang yaitu peserta didik belajar secara aktif melalui pengamatan video simulasi menggunakan global dan center, diskusi kelompok, pengumpulan data, dan presentasi serta menarik kesimpulan. Jadi pembelajaran dirancang untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan kerjasama, dan kemampuan menghubungkan konsep revolusi bumi dengan fenomena yang ada di sekitar. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu strategi atau inovasi pembelajaran. Nah, yang pertama, yaitu ada model pembelajaran. Modul ini menggunakan model discovery learning, yaitu untuk peserta didik agar menemukan konsep melalui serangkaian kegiatan atau dengan sintak, pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajarannya yaitu pengamatan, diskusi kelompok, tanya jawab, simulasi sederhana, presentasi, dan refleksi. Yang ketiga, pendekatan. Nah, pendekatan ini menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Yang keempat yaitu alasan memilih strategi ini. Strategi ini mendorong peserta didik aktif menemukan konsep revolusi bumi melalui pengalaman langsung, melatih berpikir kritis, kerjasama, dan komunikasi. Yang keempat yaitu keunggulan modul ajar. Nah, yang pertama yaitu menggunakan model discovery learning yang membuat peserta didik aktif menemukan konsep secara mandiri. Yang kedua yaitu mengintegrasi media kontekstual dengan video atau global, terus center, model, tata surya, sehingga pembelajaran lebih konkret dan bermakna. Yang ketiga, menggunakan LKPD berbasis pengamatan dan diskusi untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang keempat,
Yang keempat, yaitu menumbuhkan profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir kritis, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berhak mulia. Yang kelima, asesmen autentik mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik secara menyeluruh. Nah, yang terakhir, mendorong pembelajaran bermakna dan menyenangkan melalui aktivitas kolaboratif dan presentasi. Selanjutnya, yang kelima, yaitu media dan aktivitas pembelajaran. Modul ini menggunakan alat media yaitu berupa video pembelajaran, globe, center, model tata surya, dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, aktivitas pembelajarannya yaitu mengamati video, gambar, atau model. Selanjutnya, berdiskusi dan mengumpulkan informasi. Selanjutnya, mengolah data pada LKPD. Lalu, mempresentasikan hasil diskusi. Nah, contoh simulasinya yaitu globe mengelilingi center sebagai matahari untuk menunjukkan proses revolusi bumi pada posisi bumi. Dan dampaknya seperti pengertian musim serta perbedaan lama dan malam. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu asesmen pembelajaran. Yang pertama ada bentuk asesmen, yang dimana menggunakan 3 asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik, berupa tanya jawab. Yang kedua, asesmen formatif, berupa LKPD, observasi, dan unjuk kerja. Dan yang ketiga, yaitu asesmen sumatif, berupa soal uraian dan presentasi. Yang kedua, yaitu ada keterampilan yang dinilai. Yang pertama, memahami konsep revolusi bumi dan dampaknya. Yang kedua, mengolah informasi dan hasil pengamatan. Yang ketiga, kerjasama dalam diskusi. Yang keempat, menyajikan hasil diskusi secara runtut dan komunikatif. Yang terakhir, menarik kesimpulan dan menyajikan dengan fenomena bumi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada ranah yang dinilai. Ranah yang dinilai ini ada 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif atau pengetahuan, yang kedua afektif atau sikap, yang ketiga yaitu psikomotorik atau keterampilan. Baik, sekian, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya mengenai infografis modul ajar IPA kelas 6 tentang revolusi bumi. Saya pamit undur diri, see you next video.